Shalom. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Selamat pagi Dek Kanya. Selamat pagi Bu Indrawan, Pak Pagi Kak Indrawan. Claudia. Oke. Nah, ketemu lagi nih di Sekolah Minggu GKJ Banyumanik. Nah, hari ini tadi kita udah perkenalan ya, ada siapa aja sih hari ini? Mau perkenalan lagi Bu, biar kita lebih kenal gitu ya kayaknya ya. Ya, yuk kita mau kenalan lagi hari ini. Sekolah Minggu pada pagi hari ini ada Kak Claudia, ada Dek. Tanya. Oke, ada Bu Indrawan dan ada Pak Indrawan. Nah, Kak Claudia mau tanya dulu nih, pada pagi hari ini gimana nih kabarnya adik-adik semuanya? Puji Tuhan, semuanya sehat Bu ternyata. Wah, pada semangat ya pastinya untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Oke, Kak Claudia juga mau tanya nih, Dek Kanya, Bu In dan Pak Indrawan gimana nih kabarnya hari ini? Wow, luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan semuanya boleh dalam keadaan sehat juga ya. Oh iya Bu, nih kita di sini juga mau ngingetin nih buat adik-adik yang di rumah jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Bu ya. Untuk selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu menjaga jarak. 3. Jangan lupa juga untuk selalu membawa hand sanitizer 4. dan makan makanan yang bergizi dan yang sehat. Oke. Nah, kalau dia juga mau tanya nih, siapa yang hari ini merasa diberkati sama Tuhan? Dek kayaknya merasa diberkati? Oke, wah semuanya ternyata diberkati sama Tuhan. Oke, karena semuanya diberkati sama Tuhan, yuk kita mau pujikan Aku Diberkati. Kita pujikan sambil bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, kita sudah diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Yuk kita akan masuk dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita tunduk kepala, kita lipat tangan, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang kami nikmati. Luar biasa berkat yang terus kami rasakan setiap saat, setiap waktu melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, Engkau selalu memberkati kami dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu yang senantiasa melimpah setiap saat, setiap waktu. Bapa, saat ini kami mau masuk dalam ibadah. Tuhan sertai, Tuhan pimpin kami. Kuduskan ya Bapa, mata kami, telinga kami, mulut kami, untuk kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan sendiri juga yang tolong kami, untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu, dan kami juga nanti mengerti akan kehendak-Mu bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tolong kami Tuhan di masa-masa pandemi ini, kami tetap sehat, kami tetap semangat, dan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah diberkati Tuhan. Ketika kita mulai bangun pagi ya Mbak Klau, mulai bangun pagi kita coba sekarang tarik nafas panjang, tahan, hembuskan. Tarik nafas panjang, tahan, hembuskan.
itu juga berkat yang luar biasa. Bayangkan kalau kita tidak dapat udara dan tidak bisa bernafas. Nah, bagaimana coba? Itu juga berkat. Jadi apapun yang kita terima, kita wajib mengucap syukur karena itu adalah berkat dari Tuhan. Ada juga loh. Apa? Coba Pak Indrawan. Bisa bernafas dengan baik, dapat udara yang segar. Ya. Kita harus beli, ya kan? Oh. Terus beli oksigen, tabung oksigen. Iya. Itu yang kecil segini tuh 1 kubik. Dekanya tahu ndak tabung oksigen? Tahu. Tahu? Tahu. Apa? Tabung untuk bernafas. Oh, tabung untuk bernafas. Betul. 1 meter kubik yang cuma segini itu harganya berapa? 40.000 sekali. Wow. Itu untuk berapa kali nafas itu, Pak? Cuman bisa bertahan maksimal 3 jam. Wow, 3 jam buat bernafas 40.000 loh adik-adik. Kalau sehari berarti 24 jam. Berarti berapa tabung? 8. 8 Kali 40. 8 kali 40. 300. 320. 8 kali 40 berapa? 320.000 20.000. Sehari satu orang. itu 320.000. Coba Wow. berapa ribu? Setahun. 1 tahun. Ayo adik-adik. Umurnya berapa? Coba hitung, ayo. Sekarang menghitung, ayo. Cari orek-orekan. Jadi belajar matematika nih Pak Indrawan. Oke, tadi kita juga disampaikan tadi. Kita mendapat berkat itu sangat luar biasa. Setiap hari berkat kita juga selalu ada dan selalu baru. Kita menghitung hari yuk. Apakah kita sudah merasakan bahwa hari-hari setiap saat yang kita lewati itu kita merasakan bahwa berkat Tuhan itu luar biasa. Yuk, kita pernah Bu Indrawan sama Mbak Klau ngajarin ya dekanya lagu judulnya Engkaulah Yesusku. Mbak Indrawan. Mbak Indrawan. Kalau hari Senin itu hari pertama. Nanti Oke. gerakannya ini 1. Hari Senin Hari berarti angka 1 ya Angka Bu 1. ya. Oke, adik-adik yang di Selasa, rumah. Hari kedua. Oke. 2. Hari ketiga. Hari Rabu, Hari keempat. hari Kamis, Hari kelima. hari Jumat, Hari keenam. Sabtu. Sabtu. Nah, Oke. hari Minggu saatnya kita beribadah. Kita Memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik, tadi kita sampaikan Ya bahwa Bu. setiap saat kita terima tadi apa berkat Tuhan. Berkat Contohnya Tuhan. tadi apa? Apa dekanya? Nafas. Oh. Ya. Setiap hari, setiap saat kita selalu merasakan berkat Tuhan yang selalu baru. Nah, kita ngitung hari-hari itu ada apa aja? Ya, ada Senin, Selasa dan seterusnya. Bener Lagunya banget Bu. kita pernah ajarkan. Apa judulnya Mbak Klau? Engkaulah Yesusku. Apa dekanya? Engkaulah Yesusku. Engkaulah Yesusku. Masih pada inget adik-adik yang di rumah? Masih ingat? Yuk, adik-adik kita pujikan lagu Engkaulah Yesusku. Iya, pernah diajarkan kan? Masih ingat? Kayaknya masih Senin, semua ya kita Bu. menghitung hari ya, Senin, Bener. Selasa. Nah, nanti ada gerakannya ya Mbak Klau. Gimana Bu? Coba Oke. mungkin adik-adik Kalau lupa, Bu. Senin, Iya. Kalau Senin Gimana hari dekanya? keberapa dekanya? Hari Pertama, ke-1. bener Pertama, gerakannya nanti banget. begini. Selasa Oke. hari ke 2, Rabu hari ke 3, Kamis hari ke 4, Jumat 5, Sabtu ke-6. 6. Kalau Nah. Minggu karena kita memuji Tuhan, kita ibadah, kita gerakannya begini. Ya, hari Minggu. Oke, kita mulai ya. Yuk. Yuk Pak Indrawan. Yuk, kita goyang. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Senin Selasa. Senin, Selasa,
Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Engkau segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Engkau segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Engkau segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Engkau segalanya. Setiap degup jantungku Engkau segalanya. Ya. Oke, kita saat ini sudah menyiapkan hati kita. Adik-adik sudah tadi sebelum masuk ke ibadah kan tentunya sudah menyiapkan Alkitab. Yuk kita siapkan Alkitab kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami agar kami mengerti firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai ayat 3a, kemudian dilanjutkan ayat ke-14 sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Kita lanjutkan ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-25. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing,
maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik pada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Berbahagialah semua yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang di Banyumanik, adik-adik yang ada di perjalanan mungkin. Oh ya, ada juga teman kita yang ada di Sumatera. Hai Dastan, hai Evelot, apa kabar? Pasti kita semua diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini kita melanjutkan pembacaan kita dari minggu yang lalu tentang siapa? Yosua. Nah, siapa Yosua itu? Yosua adalah pengganti Musa. Setelah keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan, maka pemimpin bangsa Israel diberikan Musa kepada Yosua. Yosua sebagai penerus Musa sebagai pemimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, ketika Yosua sudah lanjut usia, dia ingin mendengar sendiri dari bangsa Israel. Apakah bangsa Israel masih setia kepada Tuhan? Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca lagi ya perjalanan bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel. Mulai keluar dari mana? Tanah Mesir. Tuhan menyertai bangsa Israel. Lalu ketika sepanjang jalan menuju tanah Kanaan, Tuhan pun menyertai bangsa Israel. Dengan cara apa? Memberikan makanan, yaitu apa? Mana. Lalu juga ketika bangsa Israel menyeberang sungai Yordan yang kita pelajari minggu yang lalu dengan Bu Yemi ya. Bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Tuhan menunjukkan mujizatnya. Lalu kita juga bisa melihat ketika bangsa Israel mengepung kota Yeriko, tembok Yeriko bisa runtuh. Karena apa? Hanya dikelilingi oleh bangsa Israel dengan membawa tabut perjanjian. Cuma dikelilingi selama berapa? 6 hari dikelilingi berapa kali? 1 hari. Lalu pada hari yang ke-7 dikelilingi selama 7 kali dan ditiup sangkakala dan mereka semua bersorak-sorai sehingga tembok Yeriko runtuh. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Lalu apalagi ketika bangsa Israel berperang dengan bangsa-bangsa yang lain, Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah, ada lagi mujizat ketika bangsa Israel berperang dengan bangsa Amori dan orang Amori, apa yang terjadi? Matahari berhenti berputar. Matahari berhenti, bulan berhenti, sehingga bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Amori. Itu karena kuasa Tuhan, itu karena kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, setelah melihat seperti itu, mengingat peristiwa-peristiwa itu, maka Yosua menanyakan kepada bangsa Israel. Yang pertama, Yosua menantang umat Israel untuk memilih kepada siapa mereka akan beribadah. Lalu Yosua juga menegaskan lagi tantangannya. Tantangan pada bangsa Israel. Kepada siapa mereka akan menyembah. Siapa yang akan mereka sembah pada hari itu. Lalu yang ketiga, menantang lagi dengan bangsa Israel. Kalau kamu memilih salah satu, siapa yang kamu sembah, kepada siapa kamu beribadah,
maka ada konsekuensinya. Lalu adik-adik, apa aja bangsa Israel? Mereka dengan semangat mengatakan, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik ditanya nih, kepada siapa adik-adik yang beribadah? Kepada siapa adik-adik yang menyembah? Apa jawabnya? Pasti adik juga akan menjawab dengan lantang, dengan tegas, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan begitu memperhatikan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun yang kita alami. Nah, adik-adik, kalau kita sudah menentukan pilihan bahwa kita akan beribadah kepada Tuhan, bahwa kita akan menyembah Tuhan, lalu apa yang akan kita lakukan? Bagaimana cara penyembahan kita? Bagaimana kita beribadah? Yang pertama, kita beribadah dengan tulus dan ikhlas. Maksudnya apa? Ketika kita beribadah, kita bukan karena paksaan, bukan karena terpaksa, tetapi karena kita apa? Kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Allah sudah mengasihi, lebih dahulu mengasihi kita dengan siapa? Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan pun juga menyertai dalam kehidupan kita seperti Tuhan Yesus juga menyertai bangsa Israel. Nah, yang kedua, setelah kita harus tulus dengan ikhlas, maka yang kedua apa? Kita harus setia kepada Tuhan. Iman kita pada Tuhan harus dengan seluruh hidup kita. Apa yang Tuhan firmankan harus kita perbuat, harus kita lakukan. Nah, ini juga tadi yang dikatakan Yosua kepada bangsa Israel, kamulah saksi terhadap kamu sendiri di ayat 22. Nah, maksudnya apa? Bahwa bangsa Israel ketika sudah menentukan pilihan bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan, mereka akan menyembah Tuhan, maka mereka harus menyembah dengan tulus ikhlas dan mereka harus setia kepada Tuhan. Dan itu diaplikasikan, dimanifestasikan apa ya? Oh, bisa dilihat. Nah, bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Rasul Paulus juga mengatakan di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, adik-adik, setelah kita tulus dan ikhlas dan setia, maka bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aplikasi kita sehari-hari, dalam keseharian kita, kita harus menyembah Tuhan dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Kita rajin sekolah minggu. Kalau saat ini kita belum bisa berkumpul bersama, kita bisanya dengan cara online, ya kita online. Setiap hari Minggu pagi kita bersekutu dalam ibadah anak, dalam ibadah sekolah minggu. Lalu apa? Kita juga rajin berdoa. Segala sesuatu yang akan kita lakukan, kita awali dengan doa. Seperti Yosua, adik-adik. Yosua pun ketika akan melakukan segala sesuatu, dia mulai dengan berdoa. Maka kita pun juga akan berdoa. Lalu yang ketiga apalagi? Kita harus bisa membagi waktu. Nah, ada waktu untuk apa? Makan. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk main, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk istirahat. Semua ada waktunya. Jadi tidak boleh kita tumpang tindih. Waktu belajar dipakai untuk bermain, waktu makan dipakai untuk tidur, atau waktu untuk beribadah dipakai untuk main game. Wah, tidak boleh. Jadi kita harus bisa membagi waktu, mengatur waktu, dan kita tempatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Waktu beribadah ya kita harus beribadah. Waktu berdoa kita berdoa. Main game ada waktunya sendiri. Bermain dengan teman ada waktunya sendiri. Jadi tidak semuanya hanya untuk mementingkan keinginanku. Yang penting keinginanku, pokoknya biar aku senang. Berarti aku bermain terus. Oh, tidak. Jadi semua harus ada waktunya. Nah, dengan demikian maka kita bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yosua dan juga bangsa Israel, bahwa mereka sudah membuat satu pilihan bahwa mereka beribadah kepada Tuhan dan menyembah pada Tuhan. Juga pilihan kita bahwa
bahwa kita banyak beribadah kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengasihi kita, karena Tuhanlah sumber kasih, karena Tuhanlah segala-galanya bagi kita, karena kita adalah miliknya. Nah, adik-adik, jadi pagi hari ini kita sudah belajar dari Yosua dan bangsa Israel bahwa kita sudah membuat satu pilihan, dan ketika kita memilih Tuhan, maka kita akan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pagi hari ini kami telah belajar dari Yosua dan bangsa Israel untuk menentukan pilihan. Dan kami pun juga sudah menentukan pilihan bahwa kami hanya beribadah dan kami hanya menyembah kepada Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan kami, Engkau yang senantiasa mengasihi kami, Engkau yang senantiasa memperhatikan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Tuhan senantiasa hadir. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Allah yang senantiasa melindungi, Allah menyertai dan berkati mereka, sehingga biarlah mereka senantiasa di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati segala aktivitas mereka, dan biarlah mereka senantiasa membimbing kami dalam terang kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Joko Wibowo dan Bapak Pendeta Samuel Prayogo. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan pakai mereka berdua untuk melayani jemaat di GKJ Banyumanik, dan biarlah mereka melayani dengan penuh sukacita dan mereka senantiasa dalam pertolongan dan perlindungan. Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Tuhan juga memberkati kakak-kakak kami pengasuh sekolah minggu, dan mereka pun senantiasa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga di dalam mereka melayani Tuhan, melayani anak-anak-Mu di GKJ Banyumanik dengan sepenuh hati, dan Tuhan yang mampukan mereka semua. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kalau saat ini bangsa kami masih dalam pandemi COVID-19, Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan menopang kami, dan Tuhan memberkati semua tenaga medis, para medis, dan semua yang terlibat di dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Ya, Tuhan yang akan mampukan mereka. Tuhan juga memberkati keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, dan Tuhan berkati bangsa Indonesia sehingga bangsa kami akan dapat melalui pandemi COVID-19 ini di dalam pengharapan kepada Engkau. Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu. Tuhan yang akan menolong kami di dalam setiap pergumulan hidup kami. Doa dan permohonan kami ini kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari kitab Apa nih? Kitab apa? Apa tadi? Kitab apa? Yosua 24 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan ayat 14 sampai 25. Ya, kita ada ayat hafalan yang berkaitan dengan firman Tuhan tadi. Tadi diambil dari kitab Yosua. Kitab Yosua itu diambil dari Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Ayo, siapa? Ada yang tahu? Adik-adik yang di rumah? Yang di rumah Perjanjian Lama apa Perjanjian Dekanya? Baru? Tahu? Perjanjian? Mosok, coba dibuka. Coba adik yang di rumah dicek. Perjanjian apa Mbak Klau? Perjanjian Lama. Lama. Ya. Ayat hafalan kita kali ini juga diambil dari Perjanjian Lama. Dari kitab Amos. Yuk dicari kitab Amos. Ayat hafalannya gampang. Amos 5 ayat 6a. 1, 2, 3. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Menghafalkannya gampang ya. Yuk. Pakai gerakan. Gimana tuh Bu gerakannya Ya. Bu? Tadi kitab apa? Amos 5. Ya, oke. Gini, gerakannya menghafalkannya gampang. Gimana Bu? Ayat hafalan kita pada pagi hari ini dari kitab Amos Amos
5 ayat 6a. Ulang. Oke. Amos 5 Ayat ayat 6a. Kata-katanya apa? Yuk. Kata-katanya. Apa Dek-kanya? Carilah Tuhan, Carilah maka Tuhan, kamu akan hidup. maka Nah, kamu Supaya akan hidup. gampang, pakai gerakan Gimana lagi. itu, Bu? Orang mencari kan berarti jalan. Oh ya, Nah. bener. Carilah Tuhan. Oke. Ulang. Yuk. Carilah Tuhan, maka maka kamu akan hidup. Yuk kita ulang dari depan. Ayat hafalan kita pada Oke. pagi hari ini diambil dari kitab Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sekali lagi. Ya, Hafal kan? hafal dong. Pendek ya, Iya, teman-teman di Bu. rumah. Hafal ya. Yuk, 2, 3. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Iya, keren. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan kita akan punya satu semangat bahwa dalam hidup kita mengikut siapa? Mengikut siapa? Mengikut siapa? Tuhan Yesus. Mengikut siapa adik-adik di rumah? Iya, Bener mengikut banget. Tuhan Yesus. Kita akan bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, saya mau ikut Yesus. Yesus. Ya Pak Indrawan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut siapa? Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. ya itu komitmen kita bahwa kita mau selalu mengikut Tuhan Yesus. Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya, kita belajar karena kita harus punya banyak bahasa yang kita bisa. Kita belajar lagu tadi dinyanyikan dalam bahasa Ayo, ada yang tahu? bahasa Jawa. Yuk, pelan-pelan. Aku lo nderek Gusti Yesus. Ya Pak Indrawan. Kulo nderek Gusti Yesus, kulo nderek Gusti Yesus, nderek slami-laminyo. Kulo nderek Gusti Yesus. Kulo nderek Gusti Yesus, kulo nderek Gusti Yesus, nderek
deres lami-laminyo. Sanadyan kula sisah, Sanadyan kula sisah, sangsara wonten ing donya. sangsara wonten ing donya. Kula nderek Gusti Yesus Ngantos salami-laminyo. ngantos lami-laminyo. Kula nderek Gusti Yesus, kula nderek Gusti Yesus, deres lami-laminyo. Kula nderek Gusti Yesus, kula nderek Gusti Yesus, deres lami-laminyo. Sanadyan kula sisah, Sanadyan kula sisah, sangsara wonten ing donya. Kula nderek Gusti Yesus ngantos lami-laminyo. kula nderek Gusti Yesus ngantos Selami-laminyo. selami-laminyo. Ya, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ingat tadi ayat hafalannya Amos 5 ayat 6a. Nah, sebelum kita mengakhiri ada aktivitas. Jangan lupa nanti aktivitasnya di video dan dikirim di grup orang tua. Nah, Gitu? bener, sama satu lagi nih, Bu. Apa? Apa tuh, Pak Indra? Diapain? Oke, tunggu. Kita akan lihat bahan-bahannya apa saja dan kita akan melengkapinya. Gitu ya, Mbak Klo? Ya, Gitu ya betul. dekannya? Siap? Oke. Yuk, kita lihat bahan-bahannya. Ya, adik-adik, tadi ayat hafalan kita diambil dari Amos 5 ayat 6a. Aktivitas kita kali ini adalah menuliskan ayat hafalan tadi dan kita di video untuk mengucapkannya. Supaya gampang tadi ada gerakannya. Nah, aktivitasnya alat yang dipakai adalah gunting, lem, kertas, dan spidol. Untuk bahannya kita hanya menyiapkan kertas asturo, boleh warna pink, boleh warna biru, boleh warna orange, terserah kesukaan adik-adik. Dan juga kertas putih untuk menulis ayat hafalan tadi. Bagi yang belum bisa menulis, boleh minta tolong mama papanya atau bapak ibu untuk menuliskannya atau di print di kertas kemudian ditempel. Yuk, kita coba menulis dari Amos 5 ayat 6a. Amos 5 ayat 6a. Nah, kemudian kita gunting adik-adik. Kita gunting, kita bentuk-bentuk. Nah, seperti awan boleh. Seperti awan. Atau seperti gerigi seperti ini. Boleh. Setelah ditulis, kemudian kita tempelkan pada kertas yang sudah kita siapkan, kertas yang tebal. Yuk, kita mulai membuat aktivitas. Nah, nanti kalau
kalau sudah, kemudian dilem di kertas yang tebal. Jadinya seperti ini. Nanti adik-adik memegang dan kemudian menghafalkannya, dan hasil karyanya tadi kemudian di video sambil mengucapkan ayat hafalan tadi. Ya, kita bikin yang berbentuk awan boleh, berbentuk gerigi boleh, kemudian kita tempel. Gitu ya. Ya, kita siapkan semuanya. Dan ada satu lagi buat adik-adik yang di rumah. Dalam rangka Natal bulan Desember nanti, untuk adik-adik yang di rumah jangan lupa untuk mengirimkan ucapan selamat Natal. Tapi ada ketentuannya nih. Yang pertama, ucapan Natal itu berbentuk video berdurasi maksimal 20 detik per anak, atau untuk adik-adik yang mengucapkannya bersama adik atau kakak berdurasi 30 detik. Yang mana isinya video itu nanti adik-adik bisa ucapkan selamat Natal dengan menyebutkan tema Natal anak tahun 2020 ini adalah Yesus adalah jawaban. Dan video nanti adik-adik bisa kirimkan nih ke WhatsApp grup orang tua Sekolah Minggu Banyumanik paling lambat 22 November 2020. Misalnya nih contohnya, Kak Claudia, saya Claudia mengucapkan Selamat Natal tahun 2020. Yesus adalah jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Bisa seperti itu atau sesuai kreasi adik-adik yang di rumah. Nah, hasilnya nanti bisa seperti ini atau disesuaikan dengan kreasi adik-adik yang di rumah. Jadi mau bentuk apa aja terserah adik-adik yang di rumah. Nah, dan jangan lupa setelah membuat aktivitas dan dikirimkan videonya ke grup Sekolah Minggu GKJ Banyumanik. Orang tua Sekolah Minggu GKJ Banyumanik. Kita sudah mengakhiri ibadah kita. Sampai ketemu pada ibadah minggu depan. Dan ingat bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.